deepest sympathy and condolences from FIFA, but from the entire world. This is FAM Malaysia iri dengan resminya FIFA Matchday Indonesia versus Uruguay. Sinyal kecemburuan dan ketertinggalan sepak bola negeri jiran. Kuala Lumpur, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dikabarkan merasa iri dan gerah menyusul diumumkannya laga resmi FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Timnas Uruguay. Indonesia ini sebenarnya siapa saja tim yang ingin mereka lawan, sama ada persahabatan atau friendly match di dalam pertandingan, mereka ini tetap dapat menyaingi tim-tim sebesar Brazil, Uruguay, karena sebelum ini Argentina sudah pernah ke GBK ya. Pertandingan yang rencananya digelar di Jakarta ini telah mendapat konfirmasi dari FIFA dan menjadi perbincangan hangat di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, di saat Timnas Indonesia semakin agresif menggaet lawan kelas dunia, FAM justru menuai kritik dari publik Malaysia karena tak kunjung mendatangkan lawan sekelas untuk mengangkat reputasi Harimau Malaya. Pertandingan Indonesia versus Uruguay dijadwalkan berlangsung pada jendela FIFA Matchday September 2025. Duel ini menjadi bukti nyata bagaimana PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, semakin serius mengangkat level Timnas Garuda. Dengan kedatangan skuad Uruguay yang diperkuat oleh bintang-bintang top Eropa seperti Federico Valverde, Darwin Núñez, hingga Ronald Araujo, laga ini dipastikan menjadi sorotan dunia. Di sisi lain, media dan pengamat sepak bola Malaysia menyoroti kontrasnya pergerakan antara PSSI dan FAM. Di media sosial, tagar Eva M. Bangun dan ketinggalan jauh sempat menjadi trending topik di Malaysia, menandakan keresahan publik terhadap minimnya langkah progresif FAM dalam menjajaki lawan berkualitas untuk Harimau Malaya. Ketimpangan kian terlihat. Indonesia dalam 2 tahun terakhir memang menunjukkan lompatan besar di dunia sepak bola internasional. Setelah sukses menjamu Argentina tahun lalu, kini Indonesia kembali menyusun jadwal melawan tim dari top 10 ranking FIFA. Tak hanya itu, Timnas Indonesia juga terus memperbaiki ranking FIFA mereka dan berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebaliknya, Malaysia justru gagal lolos dari fase grup dan tak kunjung menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas permainan maupun lawan uji coba yang dihadapi. FAM belakangan ini lebih sering memilih tim dari Asia Tenggara atau Asia Selatan, yang secara ranking masih di bawah mereka. Dalam konferensi pers yang digelar hari Sabtu 21 Juni, salah satu pengurus FAM, yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan kekagumannya terhadap progres sepak bola Indonesia. Kami tentu merasa bangga sebagai negara tetangga melihat Indonesia maju, tapi di sisi lain kami juga merasa tertinggal. Ini menjadi cambuk bagi kami untuk bisa lebih serius lagi membangun sepak bola nasional, katanya. Publik Malaysia desak FAM tiru langkah PSSI. Gelombang kritik terus mengalir dari publik Malaysia yang menganggap FAM terlalu pasif dan tidak visioner. Sejumlah penggemar bahkan menyebut bahwa Malaysia kini justru tertinggal jauh dari rival klasiknya, Indonesia, baik dari segi pencapaian, kualitas pemain, hingga relasi internasional. Sementara kita masih sibuk uji coba dengan Bangladesh dan Nepal, Indonesia sudah bersiap lawan Uruguay. Malulah, tulis seorang pengguna media sosial X, dulu Twitter. Mantan pemain Timnas Malaysia, Safe Sali, juga angkat bicara. Ia menilai FAM harus lebih agresif dalam menjalin kerjasama internasional jika ingin mengangkat mental dan kualitas pemain. Kalau pemain kita terus-terusan lawan tim level bawah, bagaimana mau terbiasa menghadapi tekanan dan ritme cepat? Lihat Indonesia, mereka lawan Argentina, Uruguay, hasilnya apa? Pemain muda mereka naik level, ujar Safe dalam wawancara dengan Astro Arena. Erick Thohir, ini era baru sepak bola Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut antusias duel melawan Uruguay. Dalam pernyataan resminya, ia menyebut bahwa laga ini adalah bagian dari misi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia. Kita tidak boleh hanya puas bermain di zona nyaman. Kita ingin pemain kita merasakan tekanan tinggi, kualitas lawan yang luar biasa, dan atmosfer pertandingan kelas dunia. Melawan Uruguay akan menjadi pengalaman berharga, bukan hanya untuk pemain, tapi juga supporter kita di seluruh Indonesia, ujar Erick.
Ia juga menegaskan bahwa PSSI akan terus membuka kerjasama dengan tim-tim dari Amerika Selatan dan Eropa untuk jangka panjang. Bahkan, sejumlah sumber menyebut bahwa PSSI tengah menjalin komunikasi untuk laga uji coba melawan Portugal atau Belanda pada tahun 2026 mendatang. Penutup. Kecemburuan FAM atas sukses PSSI bukan hanya mencerminkan persaingan klasik Indonesia-Malaysia, tapi juga menjadi cermin betapa pentingnya kepemimpinan visioner dan strategi jangka panjang dalam memajukan sepak bola nasional. Dengan perbedaan pendekatan yang kian mencolok, publik kini menyaksikan bagaimana Indonesia mulai memantapkan diri sebagai raksasa baru Asia Tenggara, sementara Malaysia harus segera berbenah jika tak ingin tertinggal lebih jauh. Pertandingan Indonesia versus Uruguay bukan sekadar laga persahabatan, tapi simbol perubahan arah sepak bola Indonesia yang kini makin dihormati dunia. Dan bagi FAM, ini adalah alarm keras bahwa sepak bola tak bisa hanya dikelola dengan retorika, tapi dengan aksi nyata dan keberanian bermimpi besar.